Densus 88 anti teror Mabes Polri menangkap sejumlah terduga teroris di sejumlah daerah. Siapa saja terduga teroris yang ditangkap dan berafiliasi ke kelompok terorisme? Untuk di Makassar sampai dengan hari ini sudah lebih dari 30 kita amankan. Kemudian untuk di Mabes Polri sampai saat ini didapati masih 1 orang saja lone wolf. Sementara kita juga melaksanakan beberapa pengembangan di Jawa Timur, kemudian di Jogja. Ini ada beberapa kelompok yang memang kita amankan karena memang sudah kita pantau. Ini adalah kelompok-kelompok dari jamaah tertentu yang tentunya harus kita awasi dan kita lakukan langkah-langkah penindakan. Jadi sampai saat ini total kurang lebih dari rangkaian Jakarta, Makassar, kemudian Jawa Timur, Jogja, ada kurang lebih 55 sampai 60 orang sudah kita amankan. Jadi itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Harapan kita dalam beberapa hari ke depan kita terus bisa melakukan langkah-langkah di lapangan dalam rangka melaksanakan rangkaian pengamanan sehingga seluruh kegiatan perayaan ibadah bisa berjalan dengan aman. Jadi siapa Mas Ridwan yang terduga teroris yang ditangkap beberapa hari terakhir ini dan kemudian hubungannya dengan aksi teror di Makassar dan juga di Mabes Polri? Pasca penangkapan beberapa tersangka yang membantu penyerangan bom Makassar di Makassar dan sekitarnya, itu ada sekitar 8 yang ditangkap. Dan kemudian ketika hari Rabunya terjadi peristiwa penyerangan Zakia di Mabes Polri, maka wajar ketika Densus 88 melakukan precaution arrest atau penangkapan pencegahan terhadap semua yang berpotensi melakukan tindakan teror. Jadi penangkapan ini berdasarkan data intelijen yang pastinya dimiliki oleh Densus 88 di masing-masing Polda, dan mereka pasti tahu potensi orang-orang yang mungkin saja akan bisa melakukan terinspirasi melakukan tindakan teror sebagaimana Makassar maupun Mabes Polri. Nah, adapun jaringan apa, kemudian rencana apa, serangan di mana, itu nanti tentu pihak Mabes Polri yang lebih berwenang menjelaskan itu ya. Akan tetapi memang Densus 88 berdasarkan Undang-Undang 5 tahun 2018 mempunyai hak untuk menangkap seseorang yang dicurigai sebagai terduga teroris selama 14 hari. Jadi mereka mempunyai kesempatan selama 2 minggu untuk membuktikan apakah seseorang itu mempunyai keterlibatan, mempunyai rencana atau plot serangan terkait dengan terorisme atau tidak. Gitu Mas Kevin. Ya, potensi melakukan serangan terorisme ini seperti apa sih Mas Ridwan? Ya, setelah Makassar kan kita tahu sangat menginspirasi Zakia ya. Kenapa kita meyakini itu terinspirasi? Karena dalam konteks surat wasiat misalnya, narasi yang dipakai Zakia hampir mirip dengan narasi yang dipakai Lukman dan Dewi. Dan memang itulah doktrinasi ideologi mereka setiap hari seperti itu. Bahwa mati mulia akan membawa saudara-saudaranya ke surga, bahwa mereka menegakkan agama dan seterusnya. Tentu ideologi yang salah ini harus diluruskan. Tetapi memang aksi Zakia yang terakhir itu, apalagi dengan video yang sangat viral ketika Zakia ditembak, itu bisa memunculkan kemarahan dan emosi simpatisan jejaring terorisme yang ada di seluruh Indonesia. Karena itu saya memahami logika berpikir teman-teman di Densus 88 adalah melakukan pencegahan semaksimal mungkin. Jangan sampai kemudian ada rencana-rencana ataupun aksi-aksi yang kemudian lolos dari deteksi dini aparat intelijen Densus 88. Nah, sekali lagi ada beberapa yang kemudian misalnya di Yogyakarta istrinya menulis pembelaan di Facebook, suami saya bukan teroris, suami saya hanya pergi ke Turki dan ke Suriah untuk menjalankan misi kemanusiaan dan seterusnya. Itu tentu saja boleh saja, tetapi sekali lagi Densus 88 mempunyai waktu 14 hari untuk melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai punya jejaring atau punya motivasi untuk melakukan tindakan terorisme. Surat wasiat dari kedua terduga teroris ini juga sama, Mas Ridwan. Apakah ini artinya bahwa berasal dari jaringan yang sama, guru yang sama? Yang Makassar dan Mabes Polri, maksud Anda? Ya.
Ya, memang doktrinasi dari kelompok pro-ISIS seperti itu. Doktrinasi mereka adalah menjalankan perintah jihad fardiyah, ya, jihad individual, yang bagi mereka adalah melakukan aksi istihadiyah atau bom bunuh diri, melakukan penyerangan individual, itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang menjadi heroisme di sisi mereka. Mungkin bagi kita orang normal itu sesuatu yang sangat konyol, ya, aksi yang bodoh, aksi yang konyol. Tetapi bagi kelompok ini itu sesuatu yang heroik. Sehingga kemudian Lukman dan Dewi yang kemudian berbulan madu di surga dalam tanda petik, itulah yang kemudian menginspirasi orang-orang seperti Zakia yang sebelumnya pasti sudah terpapar ideologi ini. Begitu ada kegiatan aksi Makassar, kemudian dia lihat ada surat wasiat yang viral, kami menduga secara psikologis Zakia terpicu juga oleh itu. Ya, tentu ini harus dicari juga mentornya Zakia siapa yang kemudian membawa dan merekrut dia ke dalam ideologi ini, saya yakin masih dikejar oleh Densus 88. Baik, karena kemudian penangkapan ini dilakukan terhadap terduga teroris yang punya potensi untuk melakukan aksi teror, apakah kita bisa menduga bahwa penangkapan ini akan terus berlangsung hingga beberapa hari ke depan, mengingat potensi untuk melakukan aksi teror kan jumlahnya juga cukup banyak, Mas Ridwan, orangnya? Ya, betul. Dilematisnya adalah, Mas Kevin, kenapa kok ada beberapa pertanyaan, ya, biasanya di media sosial, kenapa kok ramainya penangkapan setelah terjadi kejadian, gitu kan? Nah, memang dalam konteks ini sebenarnya Densus 88 itu punya strategi khusus yang disebut dengan strategi pengamatan intelijen itu. Kalau memang bukti-bukti awalnya belum memadai, belum ada indikasi mereka akan melakukan serangan teror, biasanya orang-orang itu akan dipantau terlebih dulu. Akan tetapi hari ini dengan risiko seperti Makassar ditiru di Mabes Polri, saya meyakini strateginya berubah. Daripada kecolongan dalam tanda petik, lebih baik ditangkap aja deh. Ditangkap aja dulu, dicari buktinya, kemudian, karena orang-orang ini pasti sudah ada jejak sebelumnya, ya. Densus juga tidak mungkin asal menangkap orang, pasti dia punya database yang kuat untuk kemudian menangkap orang. Tetapi kan kita tidak tahu intensi, Mas Kevin, intensi atau niat seseorang mau melakukan serangan itu kapan. Ini yang kemudian kadang-kadang orang sering salah terima, loh, kenapa kok nggak ditangkap dari dulu? Lah kalau memang mereka belum ada intensi, belum ada kegiatan yang kemudian mengarah kepada penangkapan, itu bisa merugikan penyidikan yang sedang berlangsung oleh Densus 88. Bisa membuat sel mereka itu kemudian terputus dan tidak bisa terjejak. Tetapi saya memahami setelah Makassar, kemudian Mabes Polri, tidak ada waktu lagi, harus ditangkap. Daripada kemudian mereka terinspirasi dan melakukan serangan beneran.